Sebelum Islam datang, Jazirah Arab itu bisa dibilang hancur banget. Bayangin aja, mereka hidup di tengah gurun tandus, nggak ada kerajaan besar kayak Persia atau Romawi. Hidupnya cuma perang antar suku, rebutan air, dan bangga banget sama tradisi jahiliyahnya. Mereka juga nggak punya sistem pemerintahan yang jelas, apalagi ilmu pengetahuan. Bahkan, sama bangsa lain, Arab itu dianggap sebelah mata. Ibaratnya, kalau Arab ada di zaman sekarang, mungkin mereka bakal jadi meme yang viral karena kebodohan kolektifnya. Tapi, inilah yang bikin misi Nabi Muhammad terasa mustahil di mata manusia biasa. Gimana caranya bikin bangsa yang kayak gini jadi pemimpin dunia? Jawabannya lewat Al-Quran. Waktu Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah, fokus utamanya adalah merubah mindset. Ayat-ayat Al-Quran pertama yang turun tuh nggak langsung bahas sistem negara atau politik, tapi soal tauhid. Ngajarin mereka siapa Allah, kenapa harus menyembah Dia, dan bagaimana hidup sesuai kehendaknya. Al-Quran juga mengubah cara pandang orang Arab dari yang tadinya hidup buat suku, jadi hidup buat Allah. Dari yang tadinya bangga ngehancurin suku-suku lain, jadi bangga menyebarkan kedamaian. Mereka diajarkan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan kesetaraan. Bahkan, konsep jihad yang mereka kenal tuh bukan lagi perang asal-asalan, tetapi perjuangan untuk menegakkan kebenaran. Dulu, orang Arab ngubur anak perempuan karena dianggap aib. Setelah turunnya Al-Quran, mereka disadarkan bahwa anak perempuan itu anugerah. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu." Quran Surat Al-Isra ayat 31. Ini nggak cuma soal perubahan tradisi, ini perubahan hati, perubahan pola pikir, dan inilah awal mula bangsa Arab mulai bangkit. Setelah 23 tahun perjuangan Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab yang dulunya tercerai-berai, sekarang jadi satu umat yang bersatu di bawah panji Islam. Setelah Nabi wafat, kepemimpinan Islam diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, lalu diteruskan pula oleh dinasti-dinasti besar seperti Umayyah dan Abbasiyah. Dan hebatnya, mereka nggak cuma nyebarin agama Islam, tapi juga ilmu pengetahuan. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, umat muslim jadi bangsa yang haus ilmu. Mereka terinspirasi dari ayat pertama yang turun, yaitu Iqra, yang artinya bacalah. Hasilnya, lahir ilmuwan besar seperti Al-Khawarizmi di bidang matematika, Ibnu Sina di bidang kedokteran, dan Al-Farabi di bidang filsafat. Bayangin deh, di saat Eropa masih sibuk sama perang salib, umat Islam udah bikin observatorium bintang dan rumah sakit modern. Arab yang dulunya disepelekan, sekarang jadi pusat peradaban dunia. Sayangnya guys, sekarang banyak dari kita yang malah jauh dari Al-Quran. Padahal dulu Al-Quran tuh jadi bahan bakar utama kebangkitan Islam. Coba deh renungin. Dulu Al-Quran yang menginspirasi mereka buat membangun peradaban. Sekarang Al-Quran cuma kita baca buat acara formal kayak tahlilan atau lomba MTQ. Padahal Allah berfirman yang artinya sesungguhnya ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Artinya, Al-Quran itu nggak cuma buat dibaca, tapi juga diamalkan. Kalau dulu bisa bikin bangsa Arab jadi pemimpin dunia, kenapa kita nggak mulai menjadikannya pedoman untuk bangkit lagi? Jadi, kenapa kita nggak mulai dari sekarang? Yuk, kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, bukan sekedar pajangan di rak buku. Kita bisa mulai dengan langkah-langkah kecil. Baca 1 ayat per hari, renungi maknanya, dan coba amalkan. Dan ingat guys, Allah itu gak melihat seberapa besar amalan kita, tetapi seberapa tulus niat kita. Dengan menjadikan Al-Quran pedoman, insya Allah kita bisa bangkit dari keterpurukan, sama seperti bangsa Arab dulu yang berubah dari underdog jadi world champion. Jadi gimana? Mau jadi generasi muslim yang bisa bikin bangga Nabi Muhammad, atau cuma jadi penonton sejarah? Yuk,
bangkit bareng Al-Quran mulai dari sekarang. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Baik Bareng Project biar kita terus semangat dan menginspirasi bareng-bareng. Tulis di kolom komentar apa langkah kecil kamu buat semakin dekat sama Al-Quran. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Lagi.